Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup berbalik melemah dan belum mampu bertahan di level 6.900. Dan IHSG masih terbebani pelemahan saham perbankan Big Caps di sikap hawkish terbaru The Fed. Indeks harga saham gabungan atau IHSG memerah menutup perdagangan Rabu di tengah beragamnya wajah bursa regional. IHSG terkoreksi 0,54% ke level 6.832,143. Sebanyak 6 indeks sektoral menyeret langkah IHSG dengan 3 sektor dengan penurunan terdalam. IDX Basic anjlok 2,03%, IDX Energi turun 1,77%, dan IDX Properti koreksi 1,33%. Saham-saham Bank Jumbo kembali berguguran dengan saham PT Bank Mandiri Persero Tbk ditutup melemah 2,89% di level Rp4.880 per saham dengan kontribusi minus 12,77 indeks poin ke pelemahan IHSG. Saham PT Bank Sentral Asia Tbk ditutup melemah 1,99% di level Rp8.600 per saham dan berkontribusi minus 11,93 indeks poin ke IHSG. Selanjutnya saham PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk ditutup melemah 0,53% di level Rp3.760 per saham dan berkontribusi 3,05 indeks poin ke pelemahan IHSG. Pelemahan IHSG dan pelemahan saham perbankan Big Caps dibayangi sikap hawkish The Fed di tengah konflik Timur Tengah agak sedikit mereda dibayangi gencatan senjata sementara Israel dan Iran. Dalam kesaksian di hadapan Komite Jasa Keuangan DPR Amerika, Gubernur The Fed Jerome Powell menyampaikan pemangkasan suku bunga masih menunggu kepastian mengenai dampak ekonomi dari kebijakan tarif yang sedang dirancang oleh Presiden Trump. Untuk itu, The Fed berada dalam posisi yang cukup baik untuk menunggu dan melihat arah perekonomian sebelum mempertimbangkan penyesuaian kebijakan. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, di sela-sela KTT NATO, Presiden Donald Trump menyatakan bahwa ia percaya perang antara Israel dan Iran telah berakhir. Trump menyebut Israel dan Iran telah lelah dan kehabisan tenaga usai perang selama 12 hari. Dalam kesempatan yang sama, Trump juga mengungkapkan bahwa Amerika Serikat akan mengadakan perundingan nuklir dengan Iran pekan depan. Trump mengklaim perundingan nuklir pekan depan akan menghasilkan kesepakatan lantaran Amerika Serikat baru-baru ini telah melumpuhkan program nuklir Iran melalui serangan militernya. Trump menganggap serangan Amerika Serikat sebagai penghancuran total kemampuan nuklir Iran dan mengatakan serangan itu telah membuat program nuklir Iran mundur puluhan tahun. Sebenarnya itu secara terpisah, Presiden Iran menyatakan bersedia untuk kembali berunding soal kesepakatan nuklir, namun ia juga menegaskan bahwa Iran akan terus menegaskan hak-haknya untuk menggunakan energi atom secara damai. They're both tired, exhausted. They fought very, very hard and very viciously, very violently, and they were both satisfied to go home and get out. And can it start again? I guess someday it can. It could maybe start soon. We're going to talk to them next week with Iran. We may sign an agreement. I don't know. To me, I don't think it's that necessary. I mean, they had a war, they fought. Now they're going back to their world. I don't care if I have an agreement or not. The only thing we'd be asking for is what we were asking for before about we want no nuclear, but we destroyed the nuclear. Harga minyak dunia bangkit pada perdagangan di hari Rabu 25 Juni setelah sempat tertekan tajam pada awal pekan dan adapun penguatan harga minyak mentah ditopang oleh data penurunan stok minyak Amerika Serikat serta stabilnya gencatan senjata antara Iran dan Israel. Harga minyak dunia bangkit pada perdagangan Rabu 25 Juni setelah sempat tertekan tajam awal pekan ini. Kenaikan tersebut ditopang data penurunan stok minyak Amerika Serikat yang menunjukkan permintaan domestik yang kuat, serta stabilnya gencatan senjata antara Iran dan Israel yang mulai dinilai pasar. Harga minyak Brent ditutup naik 0,8% ke level $67,68 Amerika per barel, sedangkan harga minyak West Texas Intermediate menguat 0,9% ke level $64,92 per barel.
Keduanya berhasil memangkas sebagian dari koreksi hingga 13% yang terjadi sebelumnya dalam sepekan. Sebelumnya harga Brent dan WTI sempat jatuh ke level terendah sejak awal Juni. Setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan gencatan senjata, ketegangan geopolitik Timur Tengah pun mulai mereda, mengurangi kekhawatiran pasar terhadap gangguan pasokan dari kawasan tersebut. Sementara itu, dukungan terhadap harga minyak juga datang dari data Amerika Serikat yang menunjukkan penurunan signifikan pada persediaan minyak mentah, bensin, dan distilat. Stok minyak mentah Amerika Serikat turun 5,8 juta barel dalam sepekan, jauh di atas ekspektasi analis yang hanya memproyeksikan penurunan 797 ribu barel. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, selanjutnya dari pergerakan bursa global, pemirsa bursa Wall Street terpantau mendatar pada perdagangan di hari Rabu menghentikan rally 2 hari karena gencatan senjata Israel-Iran yang terus berlanjut dan investor mencermati kesaksian dari kedua chairman The Fed Jerome Powell di depan Kongres Amerika Serikat. Pada perdagangan di hari Rabu, indeks Dow Jones Industrial Average ditutup turun 0,25% ke posisi 42.982, indeks S&P 500 melemah tipis 0,001% ke level 6.092, sedangkan indeks Nasdaq Composite menguat 0,31% ke level 19.970. Sementara itu, rally bursa saham Eropa menemui hambatan pada hari Rabu karena investor mempertimbangkan rapuhnya gencatan senjata Israel-Iran, dan di saat yang sama investor mengalihkan perhatian ke tenggat waktu jeda tarif Amerika Serikat yang semakin dekat. Indeks DAX Jerman ditutup menyusut 0,61% ke level 23.498, indeks CAC Prancis melemah 0,76% ke posisi 7.558, dan indeks 100 Inggris turun 0,46% ke posisi 8.718.